Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amanda Valeriuta Soid dan saya berasal dari kelas 12 DKV 1. Dan di sini saya berkesempatan untuk memaparkan tentang rancangan untuk desain UI UX guna untuk memenuhi kelengkapan dari uji kom kelas 12 DKV. Dan di sini guru pembimbing saya yaitu Pak Yoga Hardi untuk bidang desain UI UX dan juga ini adalah nama UMKM saya yaitu Amalia Snack yang saya berkesempatan untuk membuat desain, branding, dan lain sebagainya. Berlokasi di Jalan Kayu Manis dan dimiliki oleh Ibu Asti. Dan sebelum melakukan rancangan UI UX, tentu saja saya mewawancarai dan juga melakukan survei langsung agar dapat memenuhi ekspektasi dan juga sesuai dengan branding dari Amalia Snack. Nah, untuk survei ini dilakukan pada Jumat 24 Januari 2025. Saya mewawancarai terhadap pihak UMKM dengan beberapa pertanyaan seperti apa yang jadi ciri khas dari Amalia Snack, lalu ada varian apa saja, siapa yang mencetuskan ide dari usaha ini, siapa target pasarnya, kapan usaha ini didirikan, kenapa memilih usaha ini, lalu juga ada di mana outlet dari usaha ini ada, di mana produksi dari produk-produk ini, lalu juga bagaimana cara agar produk-produk ini tetap diminati oleh orang-orang, dan yang terakhir ada apa aja, apakah produk-produk ini dijual di online, dan tentu pertanyaan ini sangat penting agar nantinya bisa dapat dibuat sebagai website. Nah, setelah melakukan wawancara terhadap UMKM, tentu saja saya juga mewawancarai kepada calon pengguna dari website ini agar nantinya bisa mendapatkan experience yang nyaman untuk digunakan. Yaitu ada beberapa pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada calon pengguna. Ada bagaimana Anda biasanya membeli produk makanan lokal, yaitu sesuai dengan Amalia Snack ini yang menjual produk khas Bogor dan target pasarnya itu untuk oleh-oleh dan dari wisatawan asing. Lalu juga ada juga apa yang Anda harapkan untuk sebuah toko online makanan lokal, lalu mana yang lebih sering digunakan, yaitu desktop atau mobile, lalu juga apakah pernah mengalami kendala saat belanja makanan online, lalu pembayaran via apa yang Anda lebih suka, dan yang terakhir yaitu apa yang menjadi prioritas Anda dalam layanan pengiriman. Nah, setelah melakukan wawancara dan juga survei, saya akhirnya telah menentukan tema dan juga deskripsi dari website yang akan saya buat nanti. Yaitu temanya tentu saja ada makanan, berfokus pada keripik tempe sagu, dan kebetulan saya memang berfokus pada branding dari keripik tempe ini. Lalu juga desainnya itu simple agar mudah untuk diakses oleh orang-orang dan berwarna utama oranye dan juga putih, yaitu sesuai dengan branding dari Amalia Snack. Lalu juga sebelum membuat website, saya mencari beberapa referensi kekinian agar tidak kalah update dan juga bisa mengikuti zaman. Ada 1, 2, dan juga 3. Nah, setelah melakukan survei dan juga referensi, akhirnya saya mulai untuk menyiapkan persiapan bagaimana alur dari UI UX ini nantinya akan bagaimana. Dan kurang lebih dapat tertulis seperti ini. Dan setelah itu saya akan berlanjut pada user flow agar lebih memudahkan saya untuk prototyping dan membuat desain UI UX nanti. Baik, setelah saya melakukan wawancara dan juga survei kepada para pengguna, saya telah membuat user flow untuk mempermudah saya untuk membuat desain dari UI UX. Dan di sini ada bagian desain yang sebelum login dan juga setelah login, yaitu setelah login itu terdapat riwayat dari pengguna pembelian ini. Nah, di sini ada home atau beranda, lalu juga ada promo, menu, lalu juga ada kontak. Nah, untuk yang ini bisa diakses jika belum login. Nah, jika sudah melakukan login pada akun, maka
tombol keranjang, dan juga akun saya dan logout bisa dipencet. Dan kurang lebih seperti ini. Pada akun saya ini terdapat riwayat data pribadi sehingga mengharuskan user login terlebih dahulu, yaitu ada sedang dipesan, dan ini tuh bisa untuk men-track pesanan dan juga melihat apakah pesanan sedang dibuat, diantar, atau pesanan setelah selesai. Nah, untuk pembelian setelahnya juga bisa untuk dilihat di riwayat pemesanan. Dan di sini bisa melihat detail harga dan produk yang telah kita beli, dan juga bisa untuk melakukan ajukan pengembalian dana jika memang barang tidak sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Nah, yang selanjutnya setelah membuat user flow dan juga dokumen perancangan, saya membuat wireframe agar nantinya di Figma atau pada saat desain UI UX terasa lebih mudah. Saya membuat dua macam, karena jika memang sang UMKM ingin membuat website saja, maka dapat menggunakan yang ini. Dan tetapi jika memang pihak dari UMKM ingin membuat aplikasi, maka bisa menjadi seperti ini. Tetapi di sini saya akan berfokus pada desain website. Pada beranda ada promo, lalu juga yang sedang ramai, dan juga ada tentang dari UMKM-nya ini sehingga pelanggan bisa mencari tahu sejarah dari UMKM ini secara singkat. Ada juga apa kata mereka dan juga kontak jika memang ada kendala pada website ini. Ada profil, lalu juga sign in atau login, detail dari promo dari beranda ini, dan juga ada menu, dan menunya nantinya bisa difilter sesuai dari makanan-makanan yang dari UMKM jual ini. Lalu selanjutnya ada detail order, keranjang, lalu juga check out. Lalu juga di sini ada kontak, dan kontak ini untuk jika ada kendala. Nah, setelah melakukan login atau sign in, ini itu adalah desain untuk melihat riwayat aktivitas yaitu atau barang-barang yang telah kita beli sebelumnya. Ini ada yang sedang dipesan, riwayat pesanan, dan juga di sini bisa men-track pesanan dan juga bisa melakukan ajukan pengembalian agar bisa melakukan pengembalian jika memang barang tidak sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Baik, untuk selanjutnya saya akan berlanjut pada desain UI UX di Figma. Baik, jadi selanjutnya di sini ada desain UI UX yang telah saya buat di Figma, dan di sini saya telah membagi menjadi 3 bagian agar lebih memudahkan saya untuk melakukan prototyping. Jadi di awal ini adalah kondisi di mana sang pengguna jika belum login kepada akun mereka. Di sini ada beranda, lalu juga sign in atau login, dan di sini ada overlay jika memang sang pengguna ini lupa akan password akunnya. Dan di sini ada akun saya, ada nama, alamat yang disimpan, pengaturan, bahasa, pusat bantuan, dan media sosial. Dan jika telah melakukan login, maka akan berlanjut ke beranda tetapi yang telah melakukan login, yaitu di sini terdapat akun saya. Dan di akun saya ini, seperti yang telah saya perlihatkan di user flow tadi sebelumnya, jadi di sini bisa melihat aktivitas atau histori dari barang-barang yang telah sang pengguna ini beli. Ada hot promo yang sedang ramai, tentang kami, apa kata mereka, dan butuh bantuan. Dan di sini ada promo, dan di sini juga saya membuat desain di mana jika memang kursor di atas desain ini, maka akan ada overlay yang muncul. Dan di sini ada menu, dan jika ini dipencet, maka ada detail menu. Lalu juga ada keranjang. Jika memang user telah melakukan login, maka keranjang ini bisa dipencet. Dan untuk selanjutnya, setelah masuk ke dalam keranjang, terdapat checkout. Dan di dalam checkout ini juga ada beberapa overlay yang saya buat. Dan di sini terdapat kontak jika memang terdapat masalah atau kendala di saat penggunaan website.
Dan di sini adalah untuk pilihan pada navigasi akun saya ini. Terdapat aktivitas dan aktivitas ini terdapat untuk track pesanan dan juga ajukan pengembalian. Dan di sini adalah contoh dari track pemesanan. Di sini ajukan pengembalian dan di sini juga ada detail pesanan dari pesanan-pesanan sebelumnya yang telah dibuat. Dan di sini adalah bentuk dari prototyping yang telah saya lakukan. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan hasil prototyping dari desain-desain ini. Baik, dan di sini adalah tahap terakhir atau prototyping dari desain-desain yang telah saya buat sebelumnya. Jadi pertama kali saat pengguna belum melakukan sign in atau login, maka akan diarahkan ke beranda terlebih dahulu. Dan di beranda terdapat hot promo yang sedang ramai tentang kami atau tentang dari UMKM ini. Apa kata mereka butuh bantuan jika memang terdapat masalah dalam website ini. Dan selanjutnya sang pengguna ini bisa melakukan login dan bisa mengklik lupa password jika memang mereka melupakan password mereka. Dan selanjutnya bisa melakukan login dan akan diarahkan ke akun saya yang terdapat nama, alamat yang disimpan, pengaturan, bahasa, pusat bantuan, media sosial, dan juga pilih foto untuk profile pic dari akun mereka. Dan selanjutnya mereka akan kembali ke beranda untuk melihat-lihat produk yang Amalia Snack ini tawarkan. Selanjutnya, mereka akan klik untuk hot promo. Dan untuk promo ini, jika sang pengguna menaruhkan kursor di atas promo, maka promo bisa menjadi seperti ini. Dan contohnya sang pengguna ini mengklik salah satu promo, maka langsung akan diarahkan ke menu. Dan jika sang pengguna ini ingin melihat detail produk, maka bisa mengklik fotonya dan langsung keluar untuk detail menu. Dan di sini juga terdapat review dari sang customer sebelum-sebelumnya. Lalu bisa tambah ke keranjang. Lalu jika memang terdapat kendala, maka sang pengguna bisa untuk melakukan kontak yang terdapat di sebelah sini dan langsung menghubungi WhatsApp dari Amalia Snack. Jika sang pengguna telah melakukan memasukkan, produk-produk yang mereka akan beli, maka bisa langsung mengklik di sebelah sini dan langsung ke keranjang dan terlihat produk-produk yang telah mereka pilih sebelumnya. Lalu selanjutnya ke halaman checkout, dan di halaman checkout ini ada alamat, dan alamat ini juga bisa dirubah dan akan menjadi seperti ini dan simpan. Lalu ada metode pengiriman, metode pembayaran, voucher, dan jika memang sudah bisa langsung check out, copy, dan pembayaran berhasil. Dan jika telah melakukan pembayaran, maka bisa langsung melihat aktivitas dari sedang dipesan. Lalu bisa langsung track pesanan dan pesanan akan terlihat apakah pesanan sedang dibuat, sedang diantar, atau sudah selesai. Dan juga sang pengguna bisa melihat riwayat pemesanan dan jika memang produk yang diterima oleh pengguna ini kurang sesuai dengan ekspektasi atau dengan pesanan mereka, maka mereka bisa melakukan ajukan pengembalian. Dan di sini ada detail produk yang ingin dikembalikan, alasan kenapa ingin dikembalikan, serta foto bukti yang menunjukkan kondisi paket mereka. Lalu jika memang sudah diisi, bisa langsung untuk kirim ajuan. Selain ajukan pengembalian, sang pengguna juga bisa langsung melihat detail pesanan dari pesanan yang telah mereka pesan sebelumnya. Ada tanggal pemesanan, nomor pemesanan, metode pembayaran, lalu juga detail produk dan juga total pembayaran. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.